Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini Mang Ripan akan melanjutkan cerita yang kemarin tentang perjalanan Rini yang hendak menyelamatkan temannya yang ada di desa Balangandang. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, bagi yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu agar kalian paham alurnya. Dan ini dia kelanjutannya. Setelah membaca mantra Lingsir Wengi, Rini melongokkan kepalanya ke dalam sumur sambil berjinjit. Tiba-tiba dari arah belakangnya, seorang lelaki tanpa mengenakan sendal dengan membawa sebilah pisau di tangannya, seperti hendak akan menikam si Rini. Sekiranya tinggal satu depa jaraknya dari Rini, dia bersiap menusuk punggung Rini dengan sekuat tenaga. Namun seorang lelaki bertubuh gendut tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga. Dia menubruk lelaki yang hendak menikam Rini itu. Rini terkejut saat berbalik badan dan melihat Arya sedang berkelahi dengan orang gila yang pernah mengganggunya dulu. Dengan ganas, Arya menusuk-nusukkan pisaunya ke tubuh lelaki gendut. Darah pun mengucur dengan deras dari lubang-lubang bekas tusukan di tubuhnya. Tapi dia masih mampu bertahan melawan Arya. Sebuah batu berhasil diraih lelaki gendut itu. Kemudian dihantamkan bertubi-tubi ke arah kepala Arya sampai darah tercacar di mana-mana. Batu itu mengenai kepala bagian belakang Arya, membuatnya lemas selalu tidak sadarkan diri. Sementara lelaki gendut berusaha berdiri sambil memegangi luka tusukan di perutnya. Kedua matanya sayup, lalu terkatup perlahan. Sebelum ambruk, dia sempat mengucapkan sesuatu kepada si Rini. "Pulanglah," katanya dengan parau. Waktu berganti, tepatnya dulu sekali di desa Balangandang. Beduk ditabuh bertalu-talu beradu dengan suara gong, gamelan, gambang, dan juga nyanyian sinden yang melantunkan tembang Lingsir Wengi. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan di halaman rumah Ki Bamantara. Dia adalah seorang saudagar paling kaya. Obor ditancapkan melingkar. Semua penonton sesekali bersorak ikut menimpali alunan musik yang berdentang, membuat pertunjukan semakin ramai. Asap dari obor menguar di tengah-tengah pertunjukan, membuat 5 sinden yang sedang menari berkeringat. Semakin malam, rasanya semakin panas saja. Sinden-sinden itu berpakaian hijau dan berselendang kuning. Rambut mereka dikonde dengan sangat rapi dan elok dipandang. Wajahnya didandani dengan sangat medok. Tubuh mereka sintal, bergoyang-goyang mengikuti alunan suara gamelan. Para sinden itu tampil tanpa panggung, alias langsung di atas tanah. Kaki mereka nyeker, gerakannya gemulai dan juga menggoda. Sepanjang pertunjukan, tidak sedikit pun bibir mereka turun. Mereka tetap berusaha tersenyum dan terkesan dipaksakan. Bukan hanya sinden itu saja yang gerak-geriknya terkesan dipaksakan, tapi juga para penabuh gamelan, penonton yang hadir, anak-anak kecil yang dipaksa bangun tengah malam, orang-orang lanjut usia yang bahkan sudah tidak bisa mendengar apapun, alias tuli, anjing-anjing liar yang diseret paksa ke tempat pertunjukan. Mereka semua memaksakan dirinya untuk terlihat menikmati pertunjukan tari sinden, sebab takut kepada Ki Bamantara. Iya, Ki Bamantara. Seperti biasa, selama pertunjukan berlangsung, dia hanya duduk di teras rumahnya sambil mengisap pelintingan tembakau. Kedua kakinya disilangkan terlihat sangat tenang. Tatapannya sendu tapi mengerikan. Dia mengenakan baju adat Jawa berwarna hitam dengan hiasan rantai emas di saku kanannya. Celana hitam yang dia gunakan itu cingkrang semata kaki. Sandalnya terbuat dari karat bekas dan juga mobil warna hitam. Selama pertunjukan berlangsung, tidak ada seorang warga pun yang berani menoleh pada Ki Bamantara. Selain dihormati, dia juga ditakuti lantaran sudah bukan rahasia umum lagi kalau dia adalah seorang dukun santet yang punya ratusan jin di rumahnya. Ketakutan warga Balangandang bukan tanpa bukti. Suatu hari pernah ada seorang lelaki yang tidak sengaja melintasi rumah Ki Bamantara tanpa membungkuk. Yang biasa dilakukan semua warga saat melintasi rumah Ki Bamantara sebagai wujud rasa hormat. Malamnya tubuh lelaki itu pun melepuh. Bahkan lebih parah lagi, punggungnya mendidih seperti timah yang dipanaskan.
Dia menjerit meminta ampun kepada Ki Bamantara. Namun si dukun santet itu sudah terlanjur murka dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan nyawa lelaki itu. Bukan hanya itu saja buktinya, 20 orang pernah mati secara bersamaan saat hendak memprovokasi warga untuk melawan Ki Bamantara. Orang-orang itu mati dengan cara mengenaskan. Mereka memuntahkan silet, paku, beling dan juga kalajengking. Halaman rumah Ki Bamantara lah yang jadi saksi kematian mereka. Bukan hanya itu saja buktinya, 15 orang mati secara tiba-tiba karena hendak melarikan diri dari desa Balangandang. Kata salah seorang warga yang melihat mereka, orang-orang yang kabur itu dihadang oleh seekor macan yang tubuhnya 5 kali lebih besar daripada kerbau dewasa. Macan itu dengan ganas mencabik-cabik tubuh mereka. Dan paginya potongan tubuh mereka tercecer di sepanjang jalan Balangandang. Atas semua bukti-bukti itu, maka tidak ada satupun yang berani melawan atau bahkan meludah di depan rumah Ki Bamantara. Mereka tahu akibatnya akan fatal. Jadi di tengah malam buta pun, kalau Ki Bamantara membunyikan kentungan yang menggelantung di depan rumahnya, maka semua warga desa harus berkumpul. Anak-anak ditarik paksa oleh kedua orang tuanya untuk menonton. Para wanita-wanita cantik mendadak dandan medok padahal baru bangun tidur. Para lansia yang seharusnya tidur dengan tenang sambil menunggu ajal, malah harus memaksakan tubuhnya yang bungkuk itu untuk berjalan ke halaman rumah Ki Bamantara. Mereka semua dipaksa bahagia, tapi tidak sedikit pun mereka merasa bahagia. Ngartasi keluar dari rumah Ki Bamantara. Dia menyuguhkan rebus singkong ke hadapan Ki Bamantara, lalu duduk bersebelahan dengannya. Wanita itu adalah istrinya Ki Bamantara. Dia ikut menyaksikan pertunjukan tari sinden sambil sesekali bertepuk tangan melihat penampilan sinden yang menari dengan sangat apik. "Dimakan singkongnya, Ki," kata Ngartasi. Ki Bamantara mencomot singkong lalu mengunyahnya sambil terus menyaksikan pertunjukan. Dan minggu ini saja sudah 2 kali Ki Bamantara memaksa warga untuk mengadakan pertunjukan. Ia tidak peduli apakah warga suka atau tidak. Mereka harus tetap mematuhi perintah Ki Bamantara. Tidak ada ampun bagi warga yang membantah perintahnya. Balangandang benar-benar dikuasainya. Bisa dibilang dia bagai raja di desa itu. Di tengah pertunjukan, seorang sinden bernama Sartika tiba-tiba saja ambruk. Sontak saja orang-orang yang ada di sana panik bukan main. Mereka mencoba menyadarkan Sartika yang mungkin saja kelelahan karena tidak berhenti menari. Ki Bamantara pun bangkit dari duduknya. Dia melangkah mendekati kerumunan warga yang seketika terbelah saat Ki Bamantara melintas. Mereka tertunduk ketakutan. Ki Bamantara mengacungkan telunjuknya ke langit. Bibirnya komat-kamit membaca mantra. Lalu dia jentikan jari telunjuknya ke kening Sartika. Dan saat itu juga, mata Sartika melotot. Dia tiba-tiba duduk dengan kaki terjulur. Bibinya mengembang tersenyum lebar. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang medok oleh bedak seketika berubah menjadi seperti memar-memar. Namun kondenya masih terbentuk dengan rapi. Dengan mata melotot, dia mengucapkan sebuah kalimat dengan lantang yang membuat Ki Bamantara terkejut bukan main. "Bamantara, setelah ini kau akan binasa," ucap Sartika dengan tegas sambil tertawa dan juga terkesan sedang berteriak. Jari telunjuk Ki Bamantara kembali diacungkan ke langit. Dan kali ini dia membaca mantra dengan durasi yang lebih lama daripada sebelumnya. Kedua matanya mengerjap-ngerjap. Jari yang dia acungkan bergetar hebat seketika dia pun terpental sejauh 2 meter. "Siapa kau?" "Aku adalah utusan Nyi Loro Kidul. Bamantara, kamu akan binasa dan kamu akan benar-benar binasa," ucap Sartika yang kemudian menunjuk ke arah wajah Ki Bamantara. Dan dari balik pepohonan yang gelap gulita, terdengar suara derap langkah kuda yang mendekat. Sebuah delman tanpa kusir dan penumpang mendekat ke kerumunan warga itu. Delman itu berhenti di halaman rumah Ki Bamantara. Semua warga termasuk Ngartasi dibuat ketakutan melihat delman itu. Tanpa ada yang menduga, Sartika seketika bangkit dari duduknya. Senyumnya masih tersungging sambil melotot. Dia berjalan gontai mendekati delman itu. Dia naik ke atas delman dan duduk dengan manis di sana.
Wajahnya memandangi Ki Bamantara yang masih tersungkur di atas tanah. Delman itu pun bergerak pergi meninggalkan mereka, masuk ke sela-sela pepohonan yang gelap dan menghilang begitu saja. Di lain waktu, Ngartasi, dia adalah seorang perempuan cantik yang dinikahi Ki Bamantara. Umur mereka selisih 15 tahun, tapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Ngartasi untuk mencintai Bamantara. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Ngartasi sangat menantikan kehadiran seorang anak di keluarganya. Semua cara sudah dia lakukan agar bisa hamil, dari mulai sajenan sampai memakan rempah-rempah yang dipercaya sebagai obat penyubur kandungan. Tapi semuanya sia-sia, tidak ada yang berhasil. Tentang Ki Bamantara, dia sudah menikah berkali-kali dengan beberapa perempuan, dan semuanya berujung perceraian karena tidak satupun yang bisa memberikan keturunan. Ki Bamantara yakin kalau dia tidak mandul sebab di antara semua wanita yang dia nikahi, ada satu orang yang berhasil hamil namun mengalami keguguran. Dan setelahnya wanita itu tidak pernah hamil lagi. Ngartasi ini adalah wanita yang paling lama dipertahankan oleh Ki Bamantara sebab ia sangat mencintainya dan berharap wanita itu bisa memberikannya keturunan. Di dalam rumah, Ngartasi duduk dengan cemas, bukan karena dia tidak kunjung hamil, tapi dia kepikiran ancaman dari sinden yang diculik oleh Nyi Roro Kidul beberapa hari lalu. Sinden itu mengancam akan membinasakan suaminya. Dia heran, salah apa yang sebenarnya Ki Bamantara lakukan, sehingga Nyi Roro Kidul bisa murka kepadanya. Ki Bamantara muncul dari dalam kamar, dia menghampiri istrinya dan duduk bersebelahan. Wajah Ki Bamantara terlihat tenang seperti tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Dia menyeruput segelas teh dan melempar pandangan ke jendela. "Kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja," ucap Ki Bamantara yang tahu kecemasan istrinya. "Aku takut, Ki." "Sudah, kamu tenang saja. Aku ini adalah dukun yang paling sakti di Balangandang. Aku pasti akan melawan siapapun yang berani mengusik kehidupan kita." Ngartasi tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya. Malam pun merangkak naik. Ngartasi tidak bisa tidur, dia gelisah di atas ranjangnya. Sementara Ki Bamantara sudah mendengur pulas. Dia masih terbayang ancaman dari sinden itu. Dan saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki di ruang tamu. Dia penasaran dan bangkit dari tidurnya. Perlahan berjalan menghampiri pintu. Dan dia pun membuka sedikit pintu kamarnya, lalu mengintip dengan hati-hati. Di sana, tepatnya di kursi rotan, terlihat seorang wanita berpakaian kebaya warna hijau dengan rambut dikonde, sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Ngartasi pun terkejut dan buru-buru menghampiri suaminya. "Ki, bangun Ki, ada wanita di ruang tamu kita." Apa?" Dengan mata terpicing, Ki Bamantara pun langsung keluar dari kamarnya. Dan benar saja, wanita berkebaya hijau itu belum pergi. Dia masih duduk sambil tersenyum ke arah Ki Bamantara. Ki Bamantara pun segera duduk berhadapan dengan wanita berkebaya hijau itu. Wajahnya asing bagi Ki Bamantara. Dia bukan sinden yang dibawa kabur oleh Nyi Roro Kidul. Dan setelah berbicara sebentar, Ki Bamantara kembali ke kamar. Dia tidak mengusir wanita itu. "Aku harus pergi ke makam keramat," katanya pada Ngartasi. Sebenarnya, tidak semua orang di desa Balangandang patuh kepada Ki Bamantara. Ada seorang lelaki berumur 36 tahun yang menyimpan dendam sangat mendalam pada Ki Bamantara. Dia adalah Teja. Ya, lelaki itu sangat dendam kepada Ki Bamantara lantaran istrinya mati karena teluh. Masalahnya sepele, hanya karena tidak hadir dalam pertunjukan tari sinden, dan besoknya istri Teja akhirnya muntah beling, kemudian mati dalam keadaan mata melotot. Semenjak kematian istrinya, Teja merobohkan rumah panggungnya dan membuat gubuk kecil di ujung desa Balangandang dekat dengan hutan. Di gubuknya itulah diam-diam dia mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Tapi rupanya ilmu-ilmu yang dia pelajari rupanya tidak mempan pada Ki Bamantara. Lelaki itu terlalu sakti baginya. Walaupun memendam dendam, Teja tetap menghadiri pertunjukan tari sinden setiap minggunya.
Dia harus bertahan hidup agar bisa membunuh Ki Bamantara. Tengah malam, Teja belum tidur. Dia duduk di tepi ranjang bambu. Tidak ada kasur di atas ranjang, hanya ada tikar yang terbuat dari daun pandan. Gubuknya hanya satu ruangan berlantaikan tanah dengan atap ijuk dan juga dinding bilik. Lampu cantik dia gantungkan pada dindingnya, mengeluarkan asap halus yang menghasilkan aroma minyak tanah. Teja mengusap rambutnya yang hitam berselang putih karena sudah tumbuh uban. Setiap malamnya, dia mengoleskan minyak jelantah ke rambutnya sendiri. Hal itu dipercaya dapat menyehatkan kulit kepala dan juga rambutnya. Sedangkan di luar, hujan turun dengan begitu deras. Lolong anjing dari kejauhan terdengar sayup-sayup, mungkin mereka kedinginan. Dan di saat itu pula, Teja mendengar langkah seseorang melintasi rumahnya. Buru-buru dia mengintip dari celah dinding biliknya. Ternyata, orang yang melintas itu adalah Ki Bamantara. Kedua mata Teja mengintai dengan seksama. Dia melihat Ki Bamantara membawa Petromak masuk ke dalam hutan. Sontak Teja meraih topi berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Lalu dia pun membuntuti Ki Bamantara dengan hati-hati. Sesekali dirinya bersembunyi di balik pepohonan. Dia juga mencoba untuk tidak terlalu jauh dari Ki Bamantara agar tidak kehilangan cahaya Petromak yang dibawa oleh Ki Bamantara. Teja terus mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, melewati akar-akar pohon yang besar, semak-semak yang rimbun dan juga basah, hingga akhirnya Ki Bamantara berhenti di sebuah makam. Batu nisan makam itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kumal. Di sana Ki Bamantara duduk bersila. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Itu adalah kembang 7 warna. Kemudian menaburkan kembang itu di atas tanah kuburan. Teja terheran-heran, kenapa di tengah hutan seperti ini ada kuburan. Dia lantas bersembunyi di balik batu besar sambil mengintip aktivitas Ki Bamantara. Anehnya saat mata Teja mengedip, tiba-tiba saja Ki Bamantara menghilang. Dia terkejut menyorotkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Ki Bamantara. Tapi tetap hilang, tetap tidak ada di sana. Hanya ada Petromak yang terbungkus plastik di samping kuburan itu. Dan saat Teja memalingkan badannya untuk pergi, dirinya mendapati Ki Bamantara sudah berdiri di hadapannya sambil tersenyum mengerikan. Ampun Ki, Teja tertunduk ketakutan. Teja langsung lari ketakutan, sedangkan Ki Bamantara membiarkannya pergi begitu saja. Dan setelah kejadian itu, Teja langsung terkena santet, tubuhnya menggigil, muncul bintik-bintik kecil tumbuh di bagian perutnya. Dia menyesal membuntuti Ki Bamantara tempo hari. Teja merasa ajalnya semakin dekat. Dia meringis menahan panas di permukaan perutnya, sementara nanah terus menetes dari bintikan kecil di perut-perutnya itu. Di tengah malam Teja tidak bisa tidur. Bintik di perutnya menjadi lubang-lubang besar menganga, mengeluarkan bau busuk. Dia gelisah di atas ranjang bambunya, seakan ajal sebentar lagi menjemput. Atau mungkin Ki Bamantara sengaja membuat Teja tersiksa terlebih dahulu sebelum menghabisinya. Tenggorokan Teja terasa sangat kering. Dia kehausan. Perlahan dia bangkit dari tidurnya, meraih sebuah gelas dan juga menuangkan air. Saat dia meneguk air tersebut, perutnya tambah sakit saja. Sontak dia membanting gelas itu lalu berhambur keluar dari gubuk. Teja tersungkur di halaman gubuknya. Terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke sebuah gua di dekat pantai desa Balagandang. Menurut mitos, gua itu dulunya menjadi tempat bertapa orang-orang zaman dulu. Gua itu juga dipercaya untuk mendapatkan ilmu Waringin Sungsang, ilmu hitam yang terkenal sangat kuat. Dengan tertati-tati, Teja pun berjalan menuju gua. Suara debur ombak terdengar sangat jelas. Malam terang oleh cahaya bulan. Sesekali dia meringis menahan rasa sakit di perutnya. Teja tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam. Tubuhnya sudah tidak bisa merasakan dinginnya angin malam. Sesampainya di dalam goa yang gelap gulita, dia duduk bersila di atas sebuah batu. Dan dari arah belakang Teja, muncul sesosok kuyang dengan usus yang terburai, rambutnya gondrong, matanya merah menyala. Kuyang itu terbang mendekatinya lalu menjilati perut Teja.
Seketika luka di perutnya pun menjadi sembuh. Dan melihat kejadian itu, Teja langsung berlutut di hadapan Kuyang tersebut. "Mohon berikan saya ilmu Waringin Sungsang untuk membalaskan dendam saya, Mbah." Kuyang itu tidak menjawab. Dia melayang dengan tenang di hadapan si Teja. Lalu tiba-tiba angin kencang menerjang dari dalam goa. Tubuh Teja merasa kesakitan. Dia berteriak sekencang mungkin. Mulutnya menganga, matanya melotot. Kedua tangannya terangkat ke atas. Kuyang itu masuk ke dalam tubuh Teja melalui mulutnya. Singkat waktu, keesokan harinya, entah apa yang terjadi, Teja mendapati dirinya terbaring di atas ranjang bambu di gubuknya. Di sampingnya tergeletak sebuah kain berwarna merah, guci berisi abu, kembang 7 warna, dan sebuah boneka kecil berbentuk tubuh manusia. Teja merasa terlahir kembali. Tubuhnya sangat bugar dan sehat. Ternyata dia sudah menguasai ilmu hitam yang sangat mematikan itu. Apalagi kalau bukan Waringin Sungsang. Segera ia raih botol minyak jelantah dan mengoleskan minyak itu ke rambutnya. Sebuah boneka sudah dia genggam. Matanya merah menyala. Ada Kuyang di dalam tubuhnya. "Ki Bamantara," ujarnya sambil memandangi boneka yang ada di genggaman tangannya. Sementara di tempat lain, setelah dari makam keramat, Ki Bamantara tahu kenapa Nyi Roro Kidul murka padanya. Ini semua tentang Sartika, sinden yang dibawa Nyi Roro Kidul. Ternyata perempuan itu adalah manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Secara tidak sengaja, Ki Bamantara sudah menyiksa raga dan batin Sartika, memaksanya untuk menari setiap minggu. Dan hal itulah yang membuat Nyi Roro Kidul menjadi murka. Ki Bamantara diberi petunjuk oleh makam keramat agar meminta maaf dengan cara menghanyutkan sajen ke laut. Dia pun sudah melakukannya. Tapi anehnya, dia malah terserang penyakit yang tidak biasa. Kulitnya tiba-tiba melepuh. Sudah berkali-kali dia menggunakan kesaktiannya, tapi penyakit itu tidak kunjung sembuh juga. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Dia tidak mati. Nadinya masih berdenyut dan masih bernapas. Tapi entah kenapa apa yang terjadi pada Ki Bamantara sehingga dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Di suatu malam, Ngertasi tidak berhenti menangisi suaminya yang hanya bisa terbaring di atas ranjang. Tidak ada satupun warga yang sudi untuk membantunya. Mereka malah senang kalau Ki Bamantara terkena musibah. Ngertasi tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa kali dia mengguncangkan tubuh suaminya, tapi tidak sedikit pun muncul tanda-tanda kalau Ki Bamantara akan bangun. "Aku harus bagaimana, Ki?" Suara Ngertasi parau, matanya sembab karena menangis berhari-hari. Lampu canting digantungkan pada dinding. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas. Juga suara jangkrik ramai beradu dengan suara katak yang berada di semak-semak. Di saat itu pula, ia mendengar seorang sedang mengunyah sesuatu di dalam rumahnya. Ngertasi terkejut bukan kepalang. Buru-buru dia mengusap air matanya, lalu melangkah perlahan mendekati pintu. Dari balik pintu itu, dengan hati-hati dia mengintip. Dan betapa terkejutnya saat melihat seorang lelaki sedang berdiri membelakanginya, menghadap ke dinding di sudut ruangan. Lelaki itu mengenakan baju hitam lengan pendek. Leher dan lengannya pucat seperti orang mati. Bau busuk seketika menguar ke seluruh ruangan. Ngertasi menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau itu. Ia pun memalingkan badan dan melihat Ki Bamantara memandanginya dengan tatapan kosong. "Ki..." "Ngertasi, lari!" suruh Ki Bamantara ke istrinya. Matanya masih menatap dengan tatapan kosong. Segera Ngertasi berhambur keluar rumah. Dia berteriak meminta tolong pada warga. Tapi tidak ada satupun warga yang menghampiri mereka. Beberapa warga sempat melongokkan kepala keluar jendela melihat Ngertasi di halaman rumahnya. Namun mereka malah buru-buru menutup rapat jendela rumahnya karena ketakutan. Ngertasi mengetuk pintu rumah warga. "Aku mohon, tolong aku, suamiku dalam bahaya," pinta Ngertasi sambil menangis. Tapi penghuni rumah itu diam saja. Mereka tidak mau ikut campur dalam masalah Ki Bamantara. Terlebih mereka sudah benci pada lelaki itu. Namun Ngertasi masih terus memohon dari satu pintu ke pintu yang lainnya, berharap pada orang yang berbelas kasih padanya.
Tapi tak ada satupun yang sudi membukakan pintu rumah. Semua diam karena semuanya membenci Ki Bamantara. Sementara Ki Bamantara masih terbaring di atas ranjangnya. Setelah kejadian beberapa hari lalu, penyakit Ki Bamantara semakin parah. Kedua kakinya berubah kebiruan seperti hendak membusuk. Kedua lengannya tumbuh benjolan-benjolan sebesar biji kelereng. Sementara bagian perut dan juga dada ada bekas luka sayat yang entah dari mana asal luka itu. Sudah 3 hari Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya dan Ngartasi dengan setia merawat suaminya. Dia yakin suaminya pasti akan bangun lagi, namun entah kapan. Sore itu, Ngartasi sedang memasak nasi di dapur. Dia menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku agar api terus menyala. Rumah Ngartasi adalah satu-satunya rumah gedung di desa Balangandang. Tapi bagian dapurnya masih tetap dibiarkan tradisional. Dapurnya itu berlantaikan tanah dan di sudut dekat jendela ada tumpukan kayu bakar. Peralatan masak digantungkan pada dinding. Asap mengepul memenuhi ruangan setiap kali Ngartasi menyalakan tungku di dapurnya. Terbatuk-batuk Ngartasi memasak nasi karena asap memenuhi ruangan. Dan saat itu pula, dari balik jendela dapurnya, dia melihat seorang perempuan tua yang tidak asing baginya. Itu adalah Mbak Rumi. Dia bukan penduduk asli Balangandang. Wanita tua itu berkelana kemanapun yang dia suka dan paling sering datang ke rumah Ngartasi, tepatnya lewat dapur. Ngartasi senang dengan kehadiran Mbak Rumi walau tidak pernah tentu. Kadang sebulan sekali, kadang juga 6 bulan sekali, bahkan sampai setahun sekali. Dan setiap kali ada Mbak Rumi, Ngartasi senang bukan main, lantaran hanya Mbak Rumi yang dia percayai untuk mencurahkan keluh kesahnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur Mbak Rumi. Yang jelas rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput. Di kedua lengannya timbul urat-urat berwarna hijau sebagai penanda dia sudah sangat renta. Bahkan penduduk Balangandang suka risih kalau melihat Mbak Rumi lewat di halaman rumah mereka. Penampilannya sangat mudah dikenali. Dia suka menggunakan kain batik coklat yang warnanya sudah pudar. Kain itu dia sarungkan di pinggangnya, berbaju kebaya yang sudah sangat usang. Kadang Ngartasi berbaik hati memberikannya baju, tapi anehnya, Mbak Rumi tidak mau memakai pemberian dari Ngartasi, walaupun baju itu diterima dengan senang hati. Mbak Rumi berdiri sambil tersenyum dari balik jendela dapur. Sontak Ngartasi tersenyum melihat kedatangan wanita tua itu. Kemudian dia membukakan pintu dapur dan mempersilahkan Mbak Rumi untuk masuk. "Dari mana saja, Mbah? Lama sekali tidak kelihatan." "Aku sudah lama sekali ingin bertemu sama kamu, Ngartasi. Tapi baru bisa hari ini." Ngartasi mengangkat panci yang berisi nasi. Dia menuangkan 2 centong nasi ke atas daun lalu mengambil potongan ikan tongkol dari lemari, kemudian menghidangkannya. Ngartasi tahu pasti Mbak Rumi belum makan. Wanita tua itu pun duduk di kursi bambu. Meja kecil yang terbuat dari kayu diseret oleh Ngartasi ke hadapan Mbak Rumi. "Makan yang banyak ya, Mbah. Aku lagi sedih sebab suamiku sudah beberapa hari tidak bisa bangun dari tidurnya." "Jangan khawatir, dia baik-baik saja," timpal Mbak Rumi sambil mengunyah nasi. "Ada hal yang aku mau sampaikan padamu, Ngartasi." "Apa, Mbah?" Mbak Rumi menelan nasi yang dia kunyah. "Kamu akan segera hamil." Ngartasi sangat terkejut mendengar perkataan dari Mbak Rumi. Antara percaya dan tidak percaya, tapi setidaknya hal yang diucapkan Mbak Rumi membuat hatinya bahagia lantaran sudah lama dia ingin punya anak. Dan singkat cerita, benar saja apa yang dibilang oleh Mbak Rumi. Setelah beberapa bulan semenjak kedatangan Mbak Rumi ke rumahnya, Ngartasi akhirnya hamil. Dia ingin sekali memberitahu kabar bahagia ini kepada suaminya. Namun Ki Bamantara masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan luka di sekujur tubuh yang malah bertambah parah. Malam itu, Ngartasi berendam di dalam bak mandi. Dia mengelus-ngelus perutnya yang semakin buncit. Rasanya tidak sabar ingin segera anaknya terlahir. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuk anaknya itu. Kalau yang lahir perempuan maka ia akan namakan Sekar.
Tapi kalau yang lahir laki-laki, maka dia akan menamakannya Abimanyu. Lampu cantik diletakkan di atas tembok sumur. Cahayanya berayun-ayun karena sesekali tertiup angin. Ngartasi meraih kembang warna-warni dari dalam kantong plastik hitam lalu menaburkan kembang itu ke dalam bak mandi. Dia kembali berendam dan memejamkan kedua matanya. Sangat tenang dan juga sangat damai. Sementara itu, Teja di rumahnya. Dia sedang kebingungan dan tidak mengerti kenapa Teluh Waringin Sungsang tidak kunjung membunuh Ki Bamantara. Dia mendengar kabar dari warga yang sempat mengintip kamar Ki Bamantara kalau musuhnya itu hanya terbaring di atas kasur. Dada Ki Bamantara terlihat turun naik, menandakan dia masih bernapas. Maka dengan segala kebingungannya, dia meraih sebuah golok berniat untuk membunuh Ki Bamantara secara langsung. Teja pun berjalan dengan terburu-buru menuju ke rumah Ki Bamantara. Tekadnya sudah bulat, dia ingin menggorok leher musuhnya tersebut. Sesaat sebelum dia tiba di rumah Ki Bamantara, Ngartasi melihatnya dari balik jendela. Buru-buru dia mengunci rapat pintu rumahnya, menutup tirai jendela dan mematikan lampu canting di ruang tamu. "Buka pintu, Ngartasi, cepat buka pintunya!" Teja menggedor-gedor pintu. Ngartasi sembunyi di kamarnya sambil memeluk tubuh Ki Bamantara. Terdengar suara kaca yang dipecahkan. Ternyata Teja memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu dan kemudian masuk melalui jendela. Pertahanan Ngartasi sekarang hanya tinggal pintu kamarnya saja. Dia menangis ketakutan sambil mengguncangkan tubuh suaminya berharap suaminya agar segera terbangun. Beberapa kali Teja menendang pintu kamar Ngartasi, tapi pintu itu terlalu kuat untuk didobrak. Dia kemudian berkomat-kamit membacakan sebuah mantra, dan tiba-tiba matanya menyala merah. Urat lehernya terlihat menonjol. Maka dengan sekali hentakan kaki saja, pintu itu pun berhasil didobrak. Dan di dalam kamar, Teja melihat Ki Bamantara sedang terbujur di atas tempat tidurnya. Lalu tanpa ambil ancang-ancang, dia langsung menebaskan golok ke leher Ki Bamantara. Tapi golok itu tidak sanggup melukai kulit musuhnya itu. Tubuh Teja bahkan terpental begitu saja, seperti ada angin topan yang menyeretnya. Lalu saat itu juga kedua mata Ki Bamantara pun terbuka. Teja terpental ke dinding, tubuhnya seketika lemas. Dia ketakutan melihat Ki Bamantara berdiri di hadapannya. Lengan Ki Bamantara terangkat, kemudian menjentikan jari telunjuknya ke kepala si Teja. Seketika sosok Kuyang keluar dari dalam mulut. Kuyang itu kelihatan kesakitan lalu hancur berkeping-keping. Terkulailah tak berdaya tubuh si Teja di lantai. Ki Bamantara kemudian memikul tubuh lelaki itu yang kurus kerempeng. Dia berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan apapun pada istrinya. Ki Bamantara menuju ke arah pantai sambil memikul tubuh Teja. Warga desa Balangandang hanya bisa mengintip dari celah bilik rumahnya mereka sambil ketakutan. Hingga sesampainya di bibir pantai, Ki Bamantara meletakkan tubuh Teja yang terbujur tidak sadarkan diri di atas pasir pantai. Ombak berdebur sesekali membasahi kepala Teja. Ki Bamantara duduk bersila di samping Teja. Bibirnya bergetar membaca mantra dalam bahasa Jawa. Dan dari kejauhan, di antara riak-riak ombak muncullah sebuah keraton dari dasar lautan. Keraton itu berwarna hijau lengkap dengan para permaisuri berpakaian kebaya hijau. Rambut mereka dikonde dengan rapi, wajahnya cantik berseri, tubuhnya gemulai indah. Dan di tengah-tengah para permaisuri, ada seorang ratu di atas singgasana dengan mahkota emas di kepalanya. Dia mengenakan kain batik yang sangat bagus disarungkan pada pinggangnya yang gemulai. Juga mengenakan kebaya hijau dan selendang hijau yang menjulur menyentuh lautan. Dia adalah Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin, penguasa Laut Selatan. Dan tanpa Teja ketahui, ternyata sakitnya Ki Bamantara selama ini bukan karena teluh kiriman si Teja, tapi karena kemarahan Nyi Roro Kidul. Iya, karena Nyi Roro Kidul belum memaafkan perlakuan Ki Bamantara terhadap Sartika. Untuk itu, dia terserang penyakit aneh yang membuat Ki Bamantara tidak bisa bangun dari tidurnya selama berbulan-bulan. Teluh kiriman Teja sama sekali tidak mempan terhadap Ki Bamantara, sekalipun menggunakan Waringin Sungsang. Ki Bamantara terlalu sakti untuk diteluh oleh siapapun. Tapi kesaktian Nyi Roro Kidul tidak ada tandingannya. Tidak sanggup Ki Bamantara melawan Nyi Roro Kidul.
Selama tertidur itulah ruh Ki Bamantara dibawa kabur oleh jin utusan Nyi Roro Kidul. Dia dibawa ke keraton untuk menjadi seorang hamba melayani Nyi Roro Kidul selama berbulan-bulan. Dia dijadikan tukang kipas keraton yang sepanjang harinya dan juga malamnya hanya berdiri mengipas-ngipasi Nyi Roro Kidul yang hanya duduk di atas singgasananya. Dan setelah menjadi hamba, Ki Bamantara kemudian memohon agar bisa dikembalikan ke raganya. Nyi Roro Kidul menyanggupinya asal dia mau memberikan seorang pengganti. Maka Tejalah satu-satunya orang yang tepat untuk ditumbalkan, karena lelaki itu akhir-akhir ini lancang sekali mengusik keluarga Ki Bamantara. Teja terbangun, dia mendapati dirinya di bibir pantai dan terkejut melihat kemegahan sebuah keraton di tengah lautan. Dari kejauhan, dia memperhatikan dua orang lelaki berbadan besar tapi berkepala kuda mendekat ke arahnya. Dan hanya dalam sekejap mata, dua lelaki itu sudah berada di hadapan Teja. Mereka menarik paksa lengan Teja dan menyeret lelaki itu ke keraton Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Ki Bamantara hanya bisa berlutut sambil tertunduk di bibir pantai. Kedua telapak tangannya dirapatkan di atas kepala. "Matur nuwun Kanjeng Gusti," ucap Ki Bamantara sambil terus tertunduk. Singkat cerita, 1 minggu setelah Teja ditumbalkan pada Nyi Roro Kidul, Ngartasi bermimpi didatangi Sartika, manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Dan di dalam mimpinya itu, Sartika mengatakan kalau Nyi Roro Kidul menginginkan anak dalam kandungan Ngartasi. Oleh sebab itu, di pagi hari, Ngartasi menangis terseduh di depan tungku perapian. Dirinya tidak tega hatinya menumbalkan anak yang selama ini dia nanti-nantikan kehadirannya. Ki Bamantara mendekat, dia belum tahu perihal mimpi Ngartasi. "Ada apa Ngartasi?" "Anak kita Ki, anak kita mau diambil sama Nyi Roro Kidul." Mendengar pernyataan istrinya, sontak saja Ki Bamantara terkejut bukan main. Keningnya berkerut, dia mondar-mandir tidak karuan di dalam dapurnya. Bingung apa yang harus mereka lakukan. Mimpi istrinya benar-benar seperti balok yang menghujam kaca. Hatinya pecah berkeping-keping. Dia tidak mungkin merelakan anaknya digondol Nyi Roro Kidul. Itu adalah hal yang paling konyol yang pernah dia bayangkan. Karena setelah bertahun-tahun hidupnya dihabiskan untuk menantikan seorang keturunan. Tapi setelah akhirnya Ngartasi hamil, malah akan diambil oleh Nyi Roro Kidul. Ki Bamantara lantas pergi ke pantai. Dibakarnya kemenyan sambil komat kamit memanggil Nyi Roro Kidul. Yang datang malahan Sartika. Perempuan itu berjalan dengan anggun di atas air. "Nyi Roro Kidul mau anakmu, atau kau harus menukarnya dengan 50 anak kecil yang akan dijadikan penghibur keraton?" kata Sartika dengan nada dingin. "Baik, akan aku usahakan." "Tanamkan ini di halaman belakang rumah tumbalmu," lanjut Sartika sambil menyodorkan sekantung biji kotoran kambing. Maka malam itu juga Ki Bamantara menanamkan butir demi butir biji kotoran kambing itu di rumah-rumah warga. Dia benar-benar tidak peduli apapun yang terjadi asalkan anaknya selamat. Setiap rumah yang penghuninya punya anak kecil, pasti dia akan ditanamkan sebiji kotoran kambing di halaman belakangnya. Tidak ada yang mengetahui aksi Ki Bamantara karena warga Balangandang tertidur pulas malam itu. Keesokan paginya, anak-anak mereka hilang secara misterius. Ini adalah kehilangan terbesar sepanjang sejarah Balangandang. 50 anak dalam semalam raib digondol pasukan Nyi Roro Kidul. Warga kebingungan dan mengamuk. Siapa lagi di Balangandang yang patut mereka curigai selain Ki Bamantara? Setelah hilangnya Teja, mereka benar-benar yakin kalau anak-anak mereka juga hilang gara-gara Ki Bamantara. "Kita perang sajalah, aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini," ujar salah satu warga yang memprovokasi. Betul, ayo kita perangi saja Ki Bamantara," sorak puluhan warga yang sudah siap membawa parang masing-masing, bambu, panah, pisau dan juga balok dan benda-benda lainnya yang bisa menghabisi Ki Bamantara. "Aku ndak takut mati, ndak takut kena telur demi anakku. Aku harus memenggal kepala Ki Bamantara," timbal warga yang lainnya. "Iya betul, kita siksa si Bamantara terkutuk itu," sahut salah satu warga. Berbondong-bondong warga Balangandang mengepung rumah Ki Bamantara. Mereka siap mati demi membunuh lelaki sakti itu.
Obor-obor diacungkan ke atas, diiringi sumpah serapah yang mereka lontarkan untuk Ki Bamantara. Warga menyemut mengelilingi rumah sehingga tidak ada celah bagi Ki Bamantara untuk kabur dari situ. 3 orang dari mereka membawa jerigen berisi minyak tanah untuk membakar rumahnya. "Keluar kau Bamantara!" "Iya, atau kami bakar rumahmu," sambut warga yang lainnya. Sementara itu, Ki Bamantara sedang bertapa di kamarnya. Dia sudah menyuruh Ngartasi untuk pergi ke hutan sebelum warga datang. Dengan tenang Ki Bamantara duduk bersila, kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, bibirnya diam dan tenang. Dia bertelanjang badan, hanya menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara di luar rumah, warga saling dorong-mendorong, saling suruh-suruh untuk masuk ke rumah Ki Bamantara. Tidak dapat dipungkiri, rasa takut masih ada di hati mereka. Akhirnya 5 orang memberanikan masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Dan selang beberapa menit, dari mulut pintu rumah itu terpental potongan-potongan tubuh manusia yang tidak lain adalah tubuh dari warga yang barusan masuk ke dalam rumah itu. Mereka terkejut melihat kejadian itu. Darah berceceran di mana-mana, tubuh manusia terserak tidak karuan di atas tanah. Hal itu membuat warga ketakutan. "Ayo lebih baik kita serbu saja," ajak salah seorang warga mencoba untuk menyemangati. "Semuanya jangan takut, ini demi anak-anak kita tercinta. Mari kita hancurkan rumah Bamantara." Mereka mendesak masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Di sana ada 5 ekor macan gaib yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. 30 orang mati. Potongan tubuhnya tercecer. Salah satu dari mereka berhasil meraih Ki Bamantara dari semedinya dan macan itu pun hilang. Ki Bamantara diseret paksa dari luar rumah. Mereka mengikatkan rantai pada lengan dan juga kakinya. Sementara lehernya diikat sebuah tali seperti mengikat kerbau. Mereka menaburkan minyak tanah ke seluruh ruangan rumah Ki Bamantara dan membakar rumah itu. Api seketika berkobar menyinari desa Balangandang. Asap membumbung, anjing-anjing menguik ketakutan. Rumah Ki Bamantara perlahan pun ambruk dimakan kobaran api. "Kejar Ngartasi dan habisi dia," pinta salah seorang warga. "Dia pasti lari ke hutan. Kita kepung dia rame-rame." Malam itu juga, warga pun berhamburan masuk ke hutan sambil membawa obor dan juga benda tajam. Sementara Ki Bamantara dirantai pada tiang besar. Mereka akan membunuh pasangan suami istri biadab yang membuat anak-anak mereka menghilang. Sumpah serapah dilontarkan para warga pada Ki Bamantara. Puluhan ludah menjulur ke wajahnya. Namun lelaki sakti itu tetap menunduk sambil memejamkan matanya. Tidak tidur, dia hanya mencoba untuk tenang. Sementara itu, Ngartasi berlari sekuat tenaga sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Dia memakai daster coklat, tangan kanannya menjinjing Petromak. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada yang mengejarnya. Dia harus berlari sejauh mungkin dari desa Balangandang agar anak dalam kandungannya bisa selamat. Sandalnya yang terbuat dari karet ban warna hitam membuat punggung kakinya lecet. Segera dia lepas sandal tersebut dan berlari kembali. Kedua kakinya menerjang-nerjang daun kering yang menggumpal di sepanjang jalan. Dari kejauhan, dia melihat cahaya obor berayun di antara ranting-ranting pepohonan. Wajahnya semakin ketakutan, kakinya sudah tidak sanggup untuk berlari. Ngartasi berhenti, dia melihat ada sebuah gubuk kecil di sebelah kanannya. Dengan tergopoh-gopoh dia masuk ke dalam gubuk itu. Petromak dimatikan, napasnya terengah-engah. Ngartasi mengintip dari celah bilik gubuk. Cahaya obor warga semakin mendekat. Lalu setelahnya muncullah para lelaki penduduk desa Balangandang. Mereka celingukan mencari keberadaan Ngartasi. "Semuanya berpencar di sini," kata salah seorang lelaki yang membawa obor. "Tunggu," pinta temannya. Dia melihat gubuk persembunyian Ngartasi. Perlahan mereka mendekat ke gubuk. Seorang lelaki berbadan kurus menendang pintunya, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ngartasi sudah melarikan diri. Akhirnya mereka menyerah dan tidak melanjutkan pencarian. Di desa Balangandang, warga kebingungan bagaimana caranya membunuh Ki Bamantara. Tidak ada satu benda pun yang mampu melukai kulit lelaki sakti itu. Golok yang disabetkan di lehernya tidak dapat melukainya sedikit pun. Bahkan sudah puluhan kali balok kayu dihantamkan ke kepalanya.
Tapi Ki Bamantara malah tertawa-tawa dengan sendirinya. Lehernya juga sudah digantung di atas pohon, tapi tidak kunjung mati juga. Bawa ke laut, ikat kaki dan tangannya, rantaikan beban di kakinya lalu tenggelamkan dia, usul seorang warga. Setuju, naik perahuku saja, kita bawa Ki Bamantara ke tengah laut. Kemudian mereka pun merantaikan besi di kaki Ki Bamantara sebagai beban agar bisa tenggelam di tengah laut. 3 lelaki naik ke atas perahu. Dengan tersungkur-sungkur, Ki Bamantara diseret paksa naik perahu. Didayungnya perlahan perahu itu ke tengah laut. Dan setelah dirasa jauh dari pantai, mereka menjeburkannya dan menenggelamkan Ki Bamantara. Tubuh Ki Bamantara bergerak-gerak mencoba untuk melepas rantai di kaki dan tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya melemah. Dia pun tenggelam dan mati di dasar lautan. 3 lelaki di atas perahu tertawa puas melihat tubuh Ki Bamantara yang tenggelam. Kali ini mereka aman dari teror dukun biadab itu. Singkat cerita, di tempat lain beberapa hari kemudian, Ngartasi masih bertahan di hutan. Dia berharap suaminya datang menjemput. Namun sampai saat ini suaminya belum juga muncul. Gubuk yang kecil beralaskan tanah itu menjadi tempat berteduh. Dan sehari-harinya dia hanya memakan buah kecapi yang jatuh dari pohonnya. Bahkan ia juga memakan cangkang buah tersebut. Sementara untuk minum, dia harus berjalan 2 km ke arah barat. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Ditatanya dedaunan sebagai alas untuk tidur. Sementara petromak miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Jadi setiap malamnya dia selalu berada di tengah kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi gubuknya. Dia sepi sendiri di hutan. Singkat waktu, di suatu malam, Ngartasi mendengar suara langkah kaki seseorang dari luar gubuk. Segera dia mengambil sebuah batu dan mengintip dari celah bilik itu. Ternyata itu adalah Mbak Rumi. Berhambulah Ngartasi keluar gubuk dan langsung memeluk tubuh wanita tua itu. Dia menangis sesenggukan di pelukan Mbak Rumi. Loh, kenapa kamu berada di sini? Warga desa marah, Mbah. Mereka mau membunuhku, jawab Ngartasi sambil terus menangis. Ikuti aku saja. Gubukku tidak jauh dari sini. Mbah Rumi membawa Ngartasi ke gubuknya. Gubuk itu lebih besar dari yang ditempati Ngartasi selama ini. Walau masih berlantaikan tanah, tapi ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambu. Sebuah lampu cantik menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam gubuk itu. Atapnya terbuat dari ijuk, dindingnya bilik dan ada sebuah jendela sederhana di bagian depan gubuk Mbah Rumi. Disuguhkan segelas air dan sebatang singkong bakar kepada Ngartasi. Wanita itu memakan dengan lahap. Wajar saja karena selama ini dia hanya memakan buah kecapi beserta cangkangnya. Tubuh Ngartasi terlihat semakin kurus, namun dengan perut yang sudah hamil tua. Entah sudah berapa bulan kandungan Ngartasi, bahkan dia sendiri tidak begitu mengingatnya. Yang jelas semakin hari badannya semakin lemas. Terima kasih, Mbak. Aku senang sekali bisa ketemu Mbak di hutan. Aku takut, Mbak, kata Ngartasi. Suaranya parau, air matanya pun menetes kembali. Mbak Rumi mengelus bahu Ngartasi. Kamu aman di sini. Aku akan merawatmu sampai anakmu lahir. Mbak Rumi tersenyum membuat keriput di pipinya terlipat. Dan singkat waktu 1 bulan lebih, Ngartasi pun hidup bersama wanita tua itu di gubuk. Mbak Rumi menanam singkong di belakang gubuk sehingga cadangan makanan selalu tercukupi. Ngartasi masih berharap bisa bertemu Ki Bamantara, suaminya yang tercinta. Dia yakin Ki Bamantara masih hidup dan suatu saat dia pasti akan datang menjemputnya. Sebelum hari bahagia itu tiba, ia harus bertahan hidup demi buah hatinya. Ngartasi berencana untuk mengajak Ki Bamantara pergi dari Balangandang dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Entah itu dimanapun, Ngartasi belum tahu pastinya. Singkat waktu, di sebuah malam yang basah karena hujan turun sangat deras, suara rintik hujan terdengar membasahi atap ijuk. Malam itulah Ngartasi mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Selesai makan, tiba-tiba perutnya mulas. Dia memegangi perutnya dengan tangan kanannya, sementara singkong bakar yang dia pegang jatuh begitu saja ke tanah. Dengan cekatan Mbak Rumi membaringkan Ngartasi di atas tempat tidur. Dia tahu Ngartasi akan melahirkan.
Keringat pun mengucur di sekujur tubuh Ngartasi. Dia berusaha mendorong cabang bayi dalam perutnya agar keluar. Beberapa kali dia menghentakkan napas dan mengejan dengan sekuat tenaga. Tapi bayi di dalam perutnya tidak kunjung keluar. Tangannya dengan kuat mencengkeram lengan Barumi, sementara wanita itu terus memijat-mijat perut Ngartasi. Cahaya lampu berayun-ayun memantulkan bayangan Ngartasi yang sedang berjuang melahirkan. Dan selang beberapa waktu, cabang bayi itu tetap tidak kunjung keluar dari perut Ngartasi, dan ini sangat membahayakan nyawanya. Terlebih, wanita itu sekarang sudah kehabisan tenaga. Matanya sayup, wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan air mata merekah di matanya. Ia tidak ingin mati secepat ini. Ngartasi ingin melahirkan anaknya dengan selamat dan segera bertemu dengan suaminya. Barumi jengkel dengan situasi seperti ini. Dia kemudian keluar dari gubuk mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Matanya terpejam, bibirnya bergetar seperti sedang membaca mantra. Di tengah hujan deras dan angin ribut, dia memohon kepada dedemit penghuni hutan agar menolong Ngartasi. Hingga sesaat kemudian terdengarlah suara tangisan bayi. Barumi pun masuk kembali ke dalam gubuknya. Di sana dia melihat sesosok genderuwo sedang merangkul bayi Ngartasi dan meletakkan bayi itu di atas ranjang bambu. Kemudian terdengar lirih Ngartasi memanggil anaknya sebelum dirinya tidak sadarkan diri. Dan yang lahir adalah bayi perempuan. Barumi mengucurkan air ke tubuh bayi itu untuk membersihkan bercak darahnya. Dipotongnya tali ari-ari dengan sebuah pisau, kemudian menyelimuti bayi itu dengan sebuah kain. Bayi Ngartasi lahir dengan sehat tanpa ada cacat sedikit pun. Ngartasi masih tidak sadarkan diri di tempat tidur, sementara Barumi menimang-nimang cabang bayi sambil melantunkan tembang Lingsir Wengi. Hujan mulai reda, awan hitam bergeser sedikit demi sedikit menampakkan rembulan. Cahayanya menyinari hutan. Barumi pun membawa bayi Ngartasi keluar dan berdiri di depan pintu sambil terus melantunkan lagu Lingsir Wengi memandangi cahaya bulan. Beberapa saat kemudian, Ngartasi tergagap bangun. Dia memicingkan matanya. Pandangannya masih sedikit kabur dan dia melihat pintu gubuk terbuka, juga mendengar suara Barumi melantunkan sebuah tembang. Bercak darah membasahi bagian bokongnya. Kainnya basah kuyup oleh cairan lengket. Dia meraih sebuah kain berwarna putih di sampingnya, lalu menyelimuti tubuhnya yang menggigil kedinginan. "Bah," panggil Ngartasi. "Itu lihat, ibumu sudah bangun," ucap Barumi masuk ke dalam gubuk sambil terus menimang-nimang bayi Ngartasi. "Ngartasi, bayimu perempuan." "Melati, ku namai dia Melati, Mbah." "Nama yang bagus. Melati, kamu pasti jadi perempuan yang cantik seperti ibumu," kata Barumi kepada si bayi itu. Di gubuk itulah Ngartasi merawat anaknya. Perlahan Melati pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif. Menginjak umurnya yang ke-18 bulan, Melati sudah bisa berjalan walau tertatih-tatih. Setiap hari dia bermain dengan ibunya dan seekor kelinci berwarna putih yang ditangkap Barumi dari hutan. Ngartasi masih berharap Ki Bamantara menjemputnya. Dia yakin suaminya itu pasti akan datang. Dan singkat cerita, hingga tibalah pada sebuah hari yang tidak pernah diinginkan Ngartasi. Tempat persembunyiannya itu ditemukan oleh warga Balangandang. Gubuknya dikepung 20 lelaki yang membawa golok. Mereka seperti singa kelaparan yang tidak sabar untuk membunuh Ngartasi. Bagi mereka, selama istri dan keturunan Ki Bamantara masih hidup, maka keselamatan warga Balangandang masih akan terancam. "Akhirnya kita menemukanmu, Ngartasi. Kamu tidak akan bisa lari lagi sekarang. Mati kau kali ini. Kita tebas saja lehernya," saut-saut ucap para warga. "Tidak, kita gantung saja dia dan bunuh anaknya. Jangan biarkan mereka hidup," saut-saut warga Balangandang mengancam Ngartasi. Dan saat itu, Barumi sedang tidak ada di gubuk. Dia pergi mencari kayu bakar. Di dalam gubuk, Ngartasi ketakutan sambil memeluk anak perempuannya yang tidak tahu apa-apa. Anaknya memandangi Ngartasi, lalu lengan mungil itu menyentuh pipi ibunya seolah bertanya kenapa ibu menangis.
Kemudian masuklah 5 orang lelaki berbadan gemuk. Ngartasi memohon ampun di hadapan mereka sambil berlutut agar anaknya dibiarkan untuk hidup. Tapi amarah mereka sudah tidak terbendung. Sebuah tali tambang diikatkan pada tiang gubuk. Salah satu dari mereka membuat simbol melingkar untuk menggantung Ngartasi. Kalian boleh bunuh aku, tapi aku mohon biarkan Melati hidup. Dia tidak tahu apa-apa, ucap Ngartasi yang terus memohon sambil menangis memeluk anaknya yang ketakutan melihat lelaki gemuk itu. Sementara teman-teman yang di luar sudah berkerumun di mulut pintu. Mereka tidak mau ketinggalan menyaksikan kematian Ngartasi. Alah, kami tidak akan membiarkan keturunan Ki Bamantara untuk hidup, kata salah seorang lelaki. Aku mohon, biarkan dia hidup. Kalian minta apapun akan kuberikan termasuk nyawaku. Tapi biarkan Melati untuk hidup, rengek Ngartasi kepada mereka. Tali sudah siap. Dinaikkannya Ngartasi ke atas sebuah balok kayu. Sementara anaknya menangis sejadi-jadinya karena ibunya melepas pelukan. Melati di bangku salah seorang lelaki. Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arah ibunya, berharap ibunya kembali memeluknya. Bawa anak itu keluar, suruh salah satu dari mereka. Kemudian dikalungkannya sebuah tali gantung ke leher Ngartasi. Dia menangis pilu sambil melihat keluar jendela. Anaknya menjauh di bawah seorang lelaki gendut. Suara tangis Melati terdengar keras sekali. Anak itu ketakutan. Anak itu butuh Ngartasi. Kemudian digulingkan balok kayu yang menjadi pijakan Ngartasi dan seketika tali itu pun mencekik lehernya. Napasnya pun tersendak-sendak, lengannya menggapai-gapai, kakinya bergetar, air kencingnya keluar saking sakitnya digantung. Dan saat itu juga, Ngartasi pun akhirnya mati. Mereka tersenyum puas menyaksikan kematian Ngartasi. Sungguh betapa kejamnya. Dan selang sehari setelah kematian Ngartasi, jasad Melati mengapung di pantai Balangandang. Entah dengan cara apa mereka membunuhnya. Yang jelas mereka tidak mau ada keturunan Ki Bamantara hidup di antara mereka. Mereka menyebut kematian Ngartasi dan anaknya adalah tumbal balas dendam mereka terhadap perlakuan Ki Bamantara selama ini. Dan singkat waktu, sepulangnya dari mencari kayu bakar, Mbah Rumi terperangah melihat Ngartasi tewas digantung. Gubuknya acak-acakan, Melati hilang. Dia yakin ini pasti perlakuan warga Balangandang. Sambil menangis, Mbah Rumi menurunkan jasad Ngartasi yang sudah kaku dari tiang gantungan. Nasibmu, Duk. Maafkan Simba ya, tidak bisa nolongin kamu. Dia membaringkan jasad Ngartasi di atas tempat tidur, membuka pakaian Ngartasi lalu memandikan jasadnya sambil terus menangis. Mbah Rumi sudah menganggap Ngartasi seperti anaknya sendiri. Dia tidak terima kalau warga Balangandang memperlakukan Ngartasi seperti begini. Maka malam itu juga, dia menggendong jasad Ngartasi dan membawanya ke sebuah mata air. Di sana dia letakkan jasad Ngartasi di atas dedaunan kering. Cahaya rembulan menyinari sekeliling. Mbah Rumi duduk bersila di depan jasad Ngartasi sambil melantunkan tembang Lingsir Wengi. Sesaat kemudian, jasad Ngartasi lenyap dari hadapannya. Mbah Rumi tersenyum puas dan di atas dahan pohon beringin menggelantung sesosok kuntilanak yang tidak lain adalah Ngartasi. Tubuhnya sebesar kerbau, rambutnya menjuntai panjang, matanya merah menyala, bau busuk menguar dari tubuhnya. Sosok kuntilanak itu berucap memanggil anaknya yang tak lain adalah Melati. Kemudian dia terbang perlahan menuju ke desa Balangandang. Ngartasi yang sudah menjelma menjadi sosok kuntilanak tidak henti-hentinya menjadi teror bagi warga Balangandang. Anak-anak mereka hilang tanpa sebab, lalu besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai. Balangandang pun akhirnya menjadi mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Flashback pun berakhir. Kembali ke waktu puluhan tahun kemudian di desa Balangandang. Rini menyaksikan perkelahian Arya dan orang gila itu sampai keduanya mati. Sumur yang sudah dia bacakan mantra terus mengepul mengeluarkan asap putih tebal. Sesosok kuntilanak sebesar tubuh kerbau melayang perlahan sambil memeluk tubuh Jessica. Kumohon kembalikan Jessica, pinta Rini sambil mendongak ke atas. Kuntilanak itu kemudian melemparkan tubuh Jessica dan hilang seketika.
Tergolek tak berdaya Jessica di atas lantai rumah yang sudah hangus terbakar. Gua di mana, Rin? Tanya Jessica sambil memicingkan matanya. Lu aman sekarang, Jess. Ayo kita pulang. Ibu sama bapak lu pasti senang kalau tahu lu masih hidup. Rini kemudian membantu Jessica untuk bangun. Dia memapah temannya itu pergi meninggalkan desa Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Di perjalanan pulang, tidak henti Rini memeluk temannya itu. Dia senang kalau Jessica ternyata benar-benar masih hidup. Setelah ini, tidak akan pernah lagi dia menginjakkan kaki di Balangandang. Singkat cerita, kepulangan Jessica membuat heboh. Media ramai memberitakannya. Beberapa kali, Rini dan Jessica diundang ke acara televisi untuk menceritakan pengalamannya di desa Balangandang. Wajah mereka terpampang di koran-koran nasional, bahkan jadi pemberitaan media internasional. Di balik kepulangan Jessica, ada hal aneh dalam dirinya. Sekarang dia suka makan daging mentah, bunga melati, dan juga cangkang kecapi. Tapi, Rini tidak terlalu ambil pusing terhadap perubahan temannya itu. Yang terpenting sekarang Jessica sudah selamat. Gue ke toilet dulu ya, kata Jessica. Siang itu mereka makan di sebuah restoran di Jakarta. Iya Jess, timbal Rini. Tiba-tiba perut Rini mulus juga. Buru-buru dia menyusul Jessica pergi ke toilet. Dan setelah selesai buang air besar, saat Rini mencuci tangannya di wastafel, Rini mencium bau busuk yang sangat aneh. Juga terdengar suara seseorang seperti sedang mengunyah. Ada satu pintu toilet yang terkunci dan itu pasti diisi oleh Jessica. Jess, panggil Rini tapi tak ada jawaban. Rini mengecek ke bawah pintu toilet. Seharusnya terlihat sepasang kaki Jessica di sana, tapi tidak ada. Rini mendorong pintu toilet itu, namun terkunci. Suara orang mengunyah terdengar jelas dari dalam toilet itu. Saat Rini balik badan, dari cermin wastafel, Rini melihat Jessica sedang berdiri sambil tersenyum di belakangnya. Namun saat dia berbalik kembali, sosok Jessica itu telah hilang. Jantungnya berdetak kencang, napasnya turun naik. Dan saat itu juga, terdengar suara Jessica dari dalam toilet melantunkan tembang Lingsir Wengi. Jessica, jangan nyanyikan lagu itu, teriak Rini. Pintu toilet terbuka sendiri, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam toilet itu. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Cerita kali ini ditulis oleh Bang Esot, dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.